siap untuk berhadapan Tuhan? Mari kita sama-sama bersatu, isi dan hati pikiran kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kalau perisai kehidupan kami Tuhan, maka takkan kami takut, takkan kami lepas ke Engkau yang akan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
menghadap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau yang akan melindungi kami Tuhan, dan Engkau yang akan selalu memberikan kekuatan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita mau bersorak untuk Tuhan, kita mau nyanyi glory untuk Tuhan. Dan kita bersuka untuk Tuhan, Tuhan kita adalah Raja yang kekal, amin. Mari kita terus bersorak untuk Tuhan kita.
Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Karena kuasa-Mu juga sungguh sempurna Tuhan dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang buka jalan bagi setiap kami Tuhan, sebab Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
membelah laut dan mengadakan mujizat. Badai diteduhkan oleh Tuhan. Sampai saat ini kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Puji Tuhan, aku diberkati. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Sama-sama katakan, saya mau alami Saya mau alami Yesus yang baik Yesus yang dan baik. Yesus yang hebat Dan Yesus di yang dalam hebat. hidup saya. Di dalam Berikan hidup tepuk saya. tangan yang paling meriah untuk Yesus. Tuhan, silakan duduk. Tuhan, amin. Bagaimana liburannya? Mina Aidin, wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saudaraku, mungkin ada yang liburan ya, baru pulang dari luar kota. Ada yang keluar kota? Ada yang pulang dari luar negeri? Ada yang keluar negeri? Atau ada yang keluar angkasa? Ya, atau yang masih di luar negeri atau luar angkasa bisa mengikuti live streaming pada hari ini ya. Beberapa orang, ada yang di Belanda teman-teman saya, kemudian ada yang di beberapa negara lagi, katanya mau mengikuti streaming ya. Mudah-mudahan bisa ikut tuh. Ya ada yang di Belanda. Oh nggak ada ya. Kalau nggak saya sapa dengan bahasa Holland. Holland Spreker. Apa bahasa Belanda selamat pagi? Bu? Ada yang bisa bahasa Belanda nggak? Paciap. Bapak Paciap bisa? Oh nggak bisa. Kalau nggak salah, oh Guten Morgen. Oh itu sama Jerman. Ya karena belajar bahasa Jerman. Sama pagi apa ya? Lupa deh. Udah nggak apa-apa. Yang penting yang di luar negeri, luar angkasa, di luar kota ya bisa ikutan live streaming pada hari ini. Ya. Dan saya berdoa semoga saudara semua selalu menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup saudara. Amin. Ya, judul khotbah saya pada hari ini adalah storm. Betul ucapannya storm. Coba sama-sama ucapkan storm. Artinya badai. Ya. Di antara Bapak Ibu Saudara yang siapa yang pernah mengalami badai? Katakan. Pernah mengalami Pak ada lagi? Pernah mengalami badai? Ibu, ini ibu siapa ya? Ibu Evi. Oh, ya kami baru pertama kali hadir ya. Pernah mengalami badai? Pak di mana? Di mana mengalami badai? Hah? Di Jogja. Kenapa? Keras di mana Pak? Lagi nyebrang atau gimana? Bukan, angin besar. Oh gitu, oke. Ibu Evi ya? Ibu Evi pernah mengalami badai? Di mana? Di Bekasi. Lagi di kota ya? Oh gitu. Berikan tepuk tangan untuk saksi. Saya pernah ngalami badai, pernah nyebrang beberapa tahun yang lalu ya, udah lama itu, dari Bali ke Lombok ya. Saya nggak tahu itu namanya laut apa selat ya, tapi cukup lama. Selat ya, dari Bali ke Lombok itu kurang lebih 4-5 jam ya. Kapal ferinya besar, ngangkut puluhan mobil, ratusan orang. Tetapi di tengah-tengah laut ya atau selat itu saya melihat keliling ya. Waktu itu saya nggak bilang sama istri saya, waktu itu saya bulan madu sama istri saya. Terus kemudian saya lihat keliling, takut juga ya saya bilang ya, karena merasa kecil gitu. Walaupun ferinya besar, yang mampu banyak orang, itu agak takut juga. Padahal nggak ada badai. Nah teman saya pernah ngalami badai itu di laut ya. Terus itu begitu mengerikan. Padahal kapalnya kapal yang besar, bukan kapal feri lagi, kapal pesiar, ya mewah dan luar biasa. Tapi begitu ada badai, mereka ketakutan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu
yang dialami Ibu Evi dan Pak Eek, di Sukabumi pernah ada badai besar. Ingat gak? Beberapa bulan yang lalu lah kalau nggak salah. Nah itu sampai kami sekeluarga bangun. Heski bangun, Tessa bangun, Jeva, saya lupa bangun ya. Bangun dia semua ya. Terus kami takut karena suaranya besar, badai. Ya, sampai di depan tuh ada carport, ada kanopinya coplok seru. Karena memang juga besi-besinya udah korosi ya. Itu lepas tuh. Wah, sampai ngeri, terus kami berdoa ya. Nah, saudaraku, ketika kita mengalami badai, mau yang di laut atau yang di darat, pasti ada rasa takut ya. Waktu mengalami ada rasa takut. Demikian pula ketika kita menghadapi kehidupan ini, ada yang namanya badai kehidupan. Seperti angin, makanya disebut badai. Ya, ada badai kehidupan. Nah, kalau badai kehidupan itu datang, pasti kita merasakan takut. Takut itu hal yang wajar. Ya, tetapi biarlah rasa takut itu jangan menguasai diri kita. Karena kalau rasa takut itu menguasai diri kita, firman Tuhan katakan lemah. Kekuatan kita jadi lemah dan kita mudah dikalahkan. Ya. Dan kalau kita mengalami badai kehidupan, satu prinsipnya jangan takut. Rasa takut itu pasti wajar, manusiawi, tetapi jangan takut. Coba bilang sama sebelahnya, kalau ada badai jangan takut. Kita baca janji firman Tuhan seperti apa. Yesaya 41 ayat 10, ini ayat awal ya. Yesaya 41 ayat 10. Ada masalah? Oke, saudara buka aja di handphone. Yesaya 41 ayat 10. Udah. Laptopnya ada masalah, jadi kita juga lagi cari sekalian pengumuman. Lagi cari dana juga untuk sound system, multimedia, dan juga lampu ya, supaya kita bisa tidak terganggu dengan hal-hal yang barang-barang yang sudah rusak. Sama-sama baca, saudara. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Terus, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Tuhan katakan jangan takut. Ketika akan ada badai, jangan takut. Perasaan takut pasti ada, kita manusia. Tetapi kita nggak boleh ketakutan. Karena kalau ketakutan itu merasuki diri kita, itu yang akan membuat kita menjadi lemah dan kita bisa dikalahkan. Firman Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, sebab aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Amin. Ya, jangan ketakutan kalau ada badai. Sekali lagi senggol kiri kanannya, jangan ketakutan kalau ada badai. Ya, oke. Kita akan belajar ya dari murid-murid Tuhan Yesus waktu mengalami ketakutan yang sangat. Wah, ini bahasanya Pak Ahok. Biasa kan Pak Ahok selalu gitu kalau misalnya diberkati nggak Pak? Diberkati sangat. Jadi terakhirnya kata bantu keterangan ya, selalu kayak gitu ya. Ini ada anaknya Pak Ahok, Andri. Pak Ahok selalu bilang gitu, wah saya diberkati sangat Pak. Jadi saya juga pakai istilah Pak Ahok sekarang ya. Jadi kita akan belajar dari murid-murid Tuhan waktu mengalami ketakutan yang sangat. Ketakutan pisan gitu ya. Karena mereka menghadapi badai besar di tengah lautan. Nah kita baca ayatnya. Hari ini saya nggak siapin film ya, karena terbatas waktunya. Markus 4, 35-41. Markus 4, 35-41. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras supaya saudara membaca dan mendengar. Dan saya nggak perlu ulangi kisah ini. Oke. Markus 4, 35-41. Bisa dikeluarin dulu aja. Saya bisa lihat dari sini. Oke. Markus 4, 36-41. Oke, yuk sama-sama baca di handphone saudara mungkin. Oke. 1, 2, 3. Mereka belum dapat semua ya? Udah dapat semua? Yang udah dapat bilang amin. Amin. Oh, udah dapat. 1, 2, 3.
Mereka lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat pas 1. Lalu mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, jadi dari story ini kita melihat bahwa murid-muridnya dibawa sama Yesus bertolak ke seberang. Ya, kalau nggak salah ini Danau Galilea, betul nggak? Ya. Dan di danau itu biasanya nggak ada angin dan badai. Kalau di laut kan selalu ada ombak ya. Nah ini biasanya nggak ada. Tapi saya tidak ke arah situ. Cuman biasanya tenang-tenang aja. Nah Yesus membawa murid-muridnya bertolak ke seberang. Nah, kemudian tiba-tiba datang badai. Jadi badai itu bisa datang tiba-tiba. Jadi yang pertama dari story ini kita bisa belajar bahwa badai itu bisa datang tiba-tiba. Dia bisa datang kapan aja. Ya. Jadi orang percaya atau bukan, anak-anak atau orang dewasa, kaya atau miskin, bisa mengalami badai yang tiba-tiba datang. Sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu mereka enjoy aja, mereka menikmati, ya. Tapi tiba-tiba di tengah danau ada badai yang besar. Dan saya percaya di Danau Galilea itu besar. Tadinya biasanya tenang, tiba-tiba ada angin yang besar dan mereka sangat ketakutan. Ketakutan sangat, merinding ketakutannya. Jadi saya ingat cerita teman saya. Dia bilang, "Bro, kalau di tengah laut itu kita ingat Tuhan loh. Kenapa? Kapal pesiar yang sedemikian mewah dan luar biasa itu nggak ada apa-apanya di tengah-tengah lautan tuh. Serem katanya. Apalagi katanya di Samudra Hindia. Ya itu, waduh, begitu mengerikan. Ya, jadi ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka sangat ketakutan. Ya, dan badai itu datang tiba-tiba. Nah, kita juga sering yang pertama poinnya adalah badai itu bisa datang tiba-tiba. Ya, kita sering mengalami badai itu. Tiba-tiba sakit berat. Tiba-tiba orang yang kita kasihi meninggal. Itu badai besar. Tiba-tiba usaha saudara gulung tikar. Tiba-tiba bisnis saudara bangkrut. Ya, tiba-tiba saudara ditipu orang. Saudara pernah ditipu? Saya pernah ditipu, saudara. Jumlahnya 1,5 miliar. Kurang lebih ya 1,5 miliar. Pernah kena tipu. Jadi itu badai dalam kehidupan. Atau kita juga mengalami badai-badai yang kecil, ya. Saudara berantem sama teman, sama keluarga misalnya. Atau saudara dibully, atau saudara dijauh-jauhi teman-teman, ya. Kalau zaman sekarang ada istilahnya unfollow. Tadi tahu unfollow? Nggak tahu. Bu Syuling unfollow tahu? Nggak tahu kan? Nah zaman sekarang tuh di unfollow aja jadi masalah, jadi gundah gulana. Wah, kok tiba-tiba gue di unfollow dia sih, di unfollow. Biar tadinya temenan gitu di Instagram, tapi tiba-tiba enggak temenan. Kok tiba-tiba gue di unfollow sih? Padahal gue nggak salah apa-apa. Kurang ajar juga. Gue unfollow lagi. Bisa jadi berantem seru gara-gara itu. Masalah kecil padahal. Ya, anak-anak sekarang unfollow. Ya. Di online juga bisa ada badai-badai kecil mengganggu situasi hati kita. Ya. Nah, saudaraku, ketika badai-badai kecil itu datang, apalagi yang besar ya, jangan dibiarkan. Dan ingat firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi ketika badai itu yang datang tiba-tiba, saudaraku, kapan saja dia bisa datang. Namun di titik saudara mengalami badai, ingat Tuhan peduli. Ya. Itu poin yang pertama, badai itu bisa datang kapan saja. Poin yang kedua adalah dari story murid-murid Yesus ini ketika mengalami badai, Tuhan itu peduli. Ya, kadang-kadang ketika kita mengalami badai, badai besar, badai kecil, ya badai yang sangat besar yang tadi saya bilang, kok saya bisa ditipu? Saya kan pelayan Tuhan, saya kan hamba Tuhan, saya nyari uang tuh halal istilahnya. Kok saya bisa ditipu siapa perusahaan sampai jadi gede lagi ininya ditipunya 1,5 miliar. Aduh. Mungkin kita bisa berkata, aduh, kok Tuhan nggak peduli sih sama hidup saya. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh murid-muridnya. Makanya kita baca ya ayat yang ke-38. Ayat 38. Coba tolong bacakan. Seorang bisa bacakan. Nah, bisa. Nah, saya baca ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu ada kata-kata seperti itu, Saudara. Jadi artinya, waduh, kok Tuhan tuh nggak peduli sih, ya. Nah, dari poin ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu peduli akan kehidupan kita. Coba bilang sama sebelahnya, Tuhan peduli. Ya, Tuhan peduli. Ya, tapi jangan kepo, ya. Jangan kepo. Kamu ada masalah apa? Ya. Melihat temannya, mukanya, raut mukanya, wajahnya muram. Tuhan peduli. Tapi kepo. Kamu ada masalah apa? Pengen tahu ya, kepo ya. Nggak usah kepo. Kecuali orang itu mau sharing sama saudara. Kalau enggak, dia pasti bisa selesaikan masalahnya dengan Tuhan, ya. Kecuali Tuhan menyuruh saudara untuk sharing, saudara bisa memberikan kekuatan, ya. Nah, Tuhan peduli. Tetapi murid-muridnya pada waktu itu perasaannya sepertinya, wah, Tuhan nggak peduli. Karena di sini dikatakan, tadi kembali ke ayat tadi, Vin, di sini dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Satu bentuk pertanyaan, betul nggak? Berarti murid-muridnya merasa gurunya nggak peduli. Gurunya enak-enakan tidur di buritan kapal, gitu kan? Sedangkan ini ada badai yang besar. Padahal Tuhan begitu peduli. Jadi ketika badai itu datang, badai yang besar, badai yang kecil, Tuhan peduli akan hidup kita. Sekali lagi katakan, Tuhan peduli. Bilang sama sebelahnya, Tuhan peduli hidup. Ya. Ada lagu mengatakan gini, Allah mengerti, Allah peduli segala terus persoalan yang kita hadapi, terus tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, Tuhan peduli akan hidup kita. Jadi ketika kita mengalami itu, Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti, memperhatikan kita, dan Tuhan akan peduli akan hidup kita, ya. Dan di poin ini yang luar biasa, ketika kita alami badai besar atau badai kecil, dan kalau badai kecil jangan biarkan badai itu jadi besar, ya. Karena masalah kecil ketika kita antepin, biarin aja, bisa jadi besar loh, ya. Ketika misalnya tadi contohnya anak-anak muda di unfold, hatinya kan gundah-gulana kan. Coba apa yang terjadi kalau diantepin? Atau dia nggak membereskan hatinya sama Tuhan? Dasar, udah terkenal, mentang-mentang udah terkenal, dia nggak mau, dia unfold saya. Jadi punya pikiran negatif, betul nggak? Suasana hatinya kalau ketemu juga nggak akan nanya-nanya deh, dia orangnya gitu sombong, ya kan? Pasti gitu. Kalau nggak diberesin, tapi harus diberesin. Karena masalah yang kecil itu bisa jadi besar. Bisa lama-lama tadinya teman jadi lawan. Karena gara-gara
unfollow. Karena gara-gara tidak di unfollow, tidak di follow, di unfollow. Aku unfollow pulang. Oh gitu ya. Anak-anak muda sekarang lucu ya kadang-kadang ya. Dan itu bisa jadi masalah besar suruh. Ya dari teman bisa jadi lawan. Ya jadi kita harus bereskan. Nah ketika badai itu datang, apalagi masalah-masalah besar, badai yang besar, ketika kita kena tipu orang, ketika bisnis kita bangkrut, ketika tiba-tiba divonis. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, tiba-tiba orang kalau masuk rumah sakit, kanker darah. Ketika tiba-tiba masuk rumah sakit diperiksa, ginjalnya rusak. Kadang-kadang seperti itu loh, ya. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang pertama tadi kita jangan takut. Kemudian ketika badai itu datang, kita berseru kepada Tuhan, minta perlindungannya, minta pertolongannya. Jangan diam atau sore nangis. Saya katanya divonis dokter kanker, aduh hidup saya tidak 1 minggu lagi. Enggak, seru. Contohnya mami saya. Wah, mami saya luar biasa kanker. Oh, ya, saya lagi dengarnya. Tapi saya mah berdoa dalam hati ya. Tadinya udah sedih nih gitu. Aduh, gila mami. Saya udah ngasih punya siapa-siapa, mami mertua. Aduh, 2 seminggu lagi. Ternyata sampai sekarang udah berapa lama nih? Udah berapa lama? 2017 ya. Sampai kantornya ya. Weh, kasih tepuk tangan untuk lain. Jadi ketika masalah itu datang, kita berseru sama Tuhan. Kami mengadakan doa puasa sama istrinya. Doa puasa terus untuk mami. Kankernya hilang. Bahkan dokternya bilang katanya, wah nggak mungkin katanya. Anak saya berdoa, mantu saya pendeta berdoa. Ya udahlah, biarin. Begitu diperiksa lagi, kankernya hilang. Ada pertolongan Tuhan. Ketika kita minta perlindungan Tuhan, pertolongannya Dia akan segera menolong kita. Amin. Kita baca ayatnya. Mazmur 50:15. Sama-sama baca Mazmur 50:15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Terus apa? Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ketika kita ada dalam kesesakan, jangan jangan cengeng, saudaraku. Ketika kita ada masalah, jangan nangis. Boleh saudaraku ya ada nangis, boleh karena saudara terharu dengan masalah yang saudara hadapi. Tetapi segera berseru kepada Tuhan, segera minta tolong sama Tuhan, maka Dia akan berserulah kepadaku. Tuhan katakan, pada waktu kesesakan itu artinya ketika ada badai, berseru kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu janji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu datang karena Dia peduli. Ya. Makanya ketika murid-muridnya datang sama Tuhan, Tuhan, Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Tuhan bilang, mungkin kalau zaman sekarang Tuhan bilang, santai aja lagi gitu. Tuhan naik, kemudian apa yang terjadi? Dia menghadap. Dia menghadap itu dengan suara yang keras, diam, tenanglah. Maka terjadi mujizat. Maka terjadi pertolongan Tuhan. Danau itu yang tidak tadinya mau menenggelamkan kapal, angin yang besar, tiba-tiba di sini dikatakan angin itu menjadi reda dan badai itu menjadi tenang. Aneh, karena Tuhan melakukan mujizat. Amin. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Ya. Dan yang ketiga adalah dari cerita murid-murid yang mendapatkan ketakutan ini adalah badai pasti berlalu. Sama-sama katakan, badai pasti berlalu. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-39. Wah, ini masih belum bisa nih. Kabelnya ayat 39. Coba baca sama-sama 1 2 3. Ya, Maya aja baca. Markus 4 ayat 39. Ya. Ia pun bangun menghardik angin itu. Sebentar, sampai di situ. Ia pun bangun, itu peduli. Kemudian menghardik angin itu terus Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. ya. Jadi ketika Tuhan bangun, itu bentuk kepedulian Tuhan buat kita. Cuma dia pura-pura aja kali ya. Ketika dia ada di atas kapal atau kepulusan kali ya Tuhan pada waktu itu, mungkin waktu itu eventnya event lebaran ya. Jadi terlalu banyak makan ketupat lebaran. Dia tidurnya enak ya.
Mungkin. Tapi ketika badai itu ada apa-apa, itu bukti ketenangan Tuhan yang super tenang. Ya, nah, itu ada khotbah tersendiri. Kita harus tenang, ya harus tenang. Dan kemudian Tuhan bangun dan menghadap, dan tiba-tiba danau itu menjadi tenang lagi. Tadinya ada angin ribut yang luar biasa. Apalagi ada ombak yang besar tiba-tiba, dan air itu mulai masuk ke kapal, dan kapal itu udah akan mulai tenggelam. Tetapi Tuhan dengan santainya, tapi dengan suara yang keras dia menghadap. Artinya dia menghalau semua rintangan. Dia katakan, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi tenang. Ya. Dan saya mau katakan, kalau saudara mengalami badai masalah kehidupan, masalah dalam keluarga, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, saudaraku, berseru kepada Tuhan dan ingat, badai pasti berlalu. Amin. Masalah yang besar itu pasti berlalu karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat barang-barang, makanan, minuman, itu pasti ada expired date-nya, betul? Ya, ada expired date-nya. Ada yang 1 tahun, ada yang sebulan, ada yang 3 tahun, ya. Itu pasti ada. Termasuk barang elektronik. So, kemarin kita ngobrol sama saya sama Pastor Yuni. Ternyata barang elektronik itu ada expired date-nya. Misalnya mesin cuci, ya. Kenapa di situ ditulis garansi motor 7 tahun? Ternyata after 7 years itu pasti bermasalah. Gitu, saudara. Saya punya mesin cuci dulu, itu juga berkat Tuhan. Kita dapat gratis mesin cuci yang bagus, ya, tahun 2011. Kemudian kalau nggak salah pada waktu itu harganya 11 juta. Kemudian juga bisa macam-macam, pokoknya angka 11 ya. Tetapi dia juga garansinya 11 tahun lebih. Ya. Tetapi setelah 11 tahun, apa yang terjadi? Mesin cuci saya rusak. Ketika mesti diganti, ternyata motornya, ternyata IC-nya dan sebagainya. Jadi apapun di dunia ini ada expired date-nya, ya. Sama dengan badai kehidupan, dengan masalah saudara. Masalah kita juga entar lagi pasti berlalu, ya. Badai pasti berlalu. Masalah itu nggak terus akan ada dalam kehidupan kita, saudara. Dia akan berlalu, ada expired date-nya. Amin. Ya. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah bisnis, sebentar lagi Tuhan akan angkat semuanya, saudara. Dan saudara akan melihat semua badai itu pasti berlalu. Amin. Sama-sama katakan, badai pasti berlalu. Nah, yang keempat, yang terakhir, tadi yang pertama kan badai bisa datang tiba-tiba. Kemudian Tuhan peduli ketika ada badai. Kemudian badai pasti berlalu. Nah, yang terakhir adalah bersama Yesus dalam badai. Bersama Yesus dalam badai, ya. Nah, saya mau kasih kata-kata gini. Ketika saya baca kisah ini, ketika Yesus datang, ketika Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke tengah, ke seberang, menyeberang. Di tepian sini ada orang pasti, ya. Pasti ketika ada badai, orang-orang di sini, untung gua yang nggak ikut. kalau ikut gua kena badai. Atau yang di perahu, murid-muridnya dan teman yang lain, coba gua tadi nggak ikut ya, gua nggak ngalamin kayak gini nih, udah deg-degan, sport jantung, ya kan, saudara. Tetapi saya mau katakan gini, lebih baik bersama Yesus di perahu dan alami badai daripada saudara alami badai. Soalnya badai kan bukan hanya di danau, di laut. Di darat juga saya alami. Tadi Ibu Evi alami, Bapak Ek alami. Itu bisa terjadi, saudara. Daripada kita mengalami badai tidak bersama Yesus. Amin. Jadi lebih baik kita bersama Yesus. Sama-sama katakan lebih baik bersama Yesus. 1, 2, 3. Lebih baik bersama Yesus. Ya, ketika saudara mengalami badai harus bersama Yesus. Karena ketika saudara bersama Yesus, maka saudara akan mengalami Tuhan. Sama-sama katakan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Ketika bersama Yesus di dalam badai, justru saudara mengalami mujizat. Ketika saudara bersama Yesus di dalam badai, justru saudara mengalami pemulihan.
Ketika saudara bersama Yesus di dalam badai, justru saudara melihat terobosan baru dalam kehidupan saudara. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Saya akan tutup khotbah ini bukan dengan pantun, ya, tetapi dengan today's quotes. Ya. Tidak setiap hari berjalan dengan baik, tetapi bersama Yesus selalu ada hal baik setiap hari. Amin. Sama-sama katakan, tidak setiap hari berjalan dengan baik, tetapi bersama Yesus selalu ada hal baik setiap hari. Amin. Saudara akan alami hal-hal yang baik setiap hari kalau saudara berjalan bersama Yesus. Puji Tuhan. Saya akan closing. Saya undang tim layan untuk maju ke depan. Ya, ketika saudara alami badai kehidupan, ketika saudara alami badai kehidupan, yang pertama tadi apa? Jangan takut. Ya. Badai bisa datang tiba-tiba, kapan aja. Mungkin setelah ini ada badai-badai kehidupan yang akan datang. Ya, namun ingat, ketika badai itu saudara akan alami, Tuhan peduli. Amin. Coba simbolkan aja, Tuhan peduli. Dia akan menghapus badai itu, sehingga badai itu pasti berlalu. Datang kepada Tuhan. Dan bersama Yesus di dalam badai, kita akan alami apa? Mujizat. Kita akan alami perubahan. Bersama dengan Yesus, kita akan alami terobosan yang baru. Puji Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Firman Tuhan katakan jangan takut. Apapun yang akan terjadi, bencana, masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah pertemanan, masalah-masalah yang besar dalam perusahaan saudara dan toko saudara, dalam pekerjaan saudara, Tuhan katakan jangan takut. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Ini kata-kata firman Tuhan buat kita semua. Janganlah, sebab aku ini Allahmu Tuhan. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan meneguhkan
Dia akan menenangkan badai dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Dan kami akan lihat setiap badai itu pasti berlalu. Karena Tuhan peduli hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami akan alami mujizat. Kami akan alami pertolongan Tuhan. Kami akan alami penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Meskipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang tim pelayanan iman. Kita akan melakukan perjamuan kudus ya. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, teman-teman di sini, saudara boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Syaratnya satu, saudara percaya pada Tuhan Yesus dan bertobat. Saudara boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Firman Tuhan berkata dalam Korintus 11, 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Korintus 11, 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa kita? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Mari bersyukur. Mari bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah membebaskan kita, yang sudah menyembuhkan sakit kita. Haleluya. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Amin. Yes. Bagi dia yang mustahil. Sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Kami yakin dan percaya bahwa lewat tubuh dan darah-Mu kami sudah disucikan. Amin. Dan dibebaskan dari segala dosa. Amin. Sehatkan terus kami hari demi hari ya Bapa. Panjangkan usia kami terus ya Bapa. Amin. Supaya kami bisa terus mengikuti perjamuan kudus ini. Amin. Di waktu-waktu selanjutnya. Amin. Serahkan segala hidup ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa bersama Yesus kami mampu melalui masalah dan segala badai hidup. Amin. Demikian doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi tema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So make sure bagi kalian yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan sampai telat ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenager, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary di GBS Kalvari jam 5 sore. So, don't miss it out guys. Kita juga ada program baru yaitu WFH alias Worship from Home yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 pagi via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang di gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu pagi kita akan ada ibadah raya di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2 jam 8 pagi dan Calvary Kids di lantai 3 yang tentunya kita akan bertemu berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. So, see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberianmu itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau kesepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut atau transfer melalui nomor rekening berikut ini, atau dapat memberikannya langsung melalui kantor persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this way. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan. Saudara, demikian pengumuman untuk jadwal ibadah ya, berjalan seperti biasa lagi mulai minggu ini. Setelah liburan hari ini juga banyak yang nggak hadir ya, karena mungkin masih ada yang liburan dan juga ada yang sakit gitu ya. Kita tetap doakan ya. Kemudian ibadah aktif hari Rabu ada doa puasa jam 5 sore. Kamis ini House of Blessing di rumah Ibu Dewi. Jadi saat ini yuk sebagai saudara-saudara ikut gabung ya di hari Kamis ini. Seperti biasa kumpul di kecamatan jam 5:30 sore ya, untuk bisa bersama-sama pergi bersama ke rumah Ibu Dewi. Kemudian Jumat ini bagian Calvary Women ya, untuk kita mengadakan ibadah. Hari ini ada juga yang baru hadir tadi. Selamat datang untuk Ibu Evi, mungkin lagi liburan atau diem di sini Bu Evi? Lagi liburan ya, selamat berlibur di Sukabumi. Selamat datang di GBS Calvary juga. Di kesempatan lain bisa kembali hadir di ibadah kalau ke Sukabumi ya, puji nama Tuhan. Dan juga di tengah-tengah kita kedatangan putra putrinya almarhum Bapak Ahok. Ada Andri, boleh berdiri di situ aja Andri. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, puji Tuhan.
Tuhan ya. Yang nggak disapa minggu kemarin Bapak Acep udah mulai hadir juga di ibadah raya, selamat datang ya. Kemudian kalau saudara pulang ibadah nanti setelah pelayanan perjamuan ke Asisi, biasanya Bapak Gembala sama tim ada pelayanan perjamuan kudus ke Asisi. Kita akan adakan rapat Paskah karena 2 minggu lagi kita ada mengadakan udah Jumat Agung Paskah ya, nggak kerasa ya. Jadi nanti untuk para pembela sidang harap jangan pulang dulu, pelayan Tuhan dan anak-anak youth, pokoknya tim Aser bisa kumpul untuk membicarakan atau rapat perdana Paskah ya. Nah saudara, hari ini juga ada yang spesial karena warga Bapak almarhum Bapak Ahok mengucap syukur. Hari ini bertepatan 49 hari, betul ya, 49 hari berpulangnya Bapak Ahok ya. Kita percaya bahwa Bapak Ahok itu sudah kembali kepada Bapak surga, mengalami kebahagiaan ya, tidak lagi mengalami badai-badai kehidupan seperti kita. Tetapi kita percaya, kita juga terus harus berjuang. Kami juga terus mendoakan agar anak-anak Bapak Ahok bisa meneruskan perjuangan Papa ya, perjuangan terusan Papa terutama dalam iman kepada Kristus, agar bisa terus menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan seperti iman Bapak Ahok semasa hidup ya, yang dikatakan hanya untuk menyenangkan Tuhan ya. Mau ada badai mau ada sakit, dikatakan semuanya untuk Tuhan ya. Itu prinsip Bapak Ahok. Biarlah kita juga boleh mengenang kebaikan Bapak Ahok ya. Kalau saat ini sudah tidak ada bersama lagi secara fisik, tapi kita percaya kita akan terus mengingat atau mengenang segala apa yang sudah dikerjakan Bapak Ahok selama masih hidup ya. Sebentar kita akan juga mendoakan ya agar keluarga terus tetap dikuatkan, dan kita akan menyaksikan tayangan berikut untuk mengenang Bapak Ahok. Selamat datang di GBS Kalvari. Tuhan pasti memberkati. Saya Teddy sebagai pembela sidang, kesan saya kepada Pak Ahok, orangnya baik, semangat, dan setia. Shalom semuanya, saya dari Kalvari Care. Yang saya ingat dari Om Ahok itu seorang sosok yang baik, kalem, stay cool, dan kebapaan gitu. Dan yang saya ingat lagi, Om Ahok itu dari tim Asal itu paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Om Ahok itu bagian doa. Jadi kita semua menunggu Om Ahok datang. Begitu Om Ahok datang, masih kita semua berdoa. Itu aja sih yang saya ingat dari Om Ahok. Terima kasih. Hai, saya Tessa, dan yang saya ingat dari Opa Ahok itu, Opa Ahok itu adalah sosok yang ceria, lucu, dan selalu digemari sama anak-anak youth, anak-anak suami ibu, dan pokoknya selalu bikin kita semangat. Hai, saya Maya sebagai pembela sidang dan juga yang biasa duduk bersebelahan dengan Om Ahok. Kalau saat ibadah, satu kesan saya Om Ahok itu selalu ceria dan murah. Hai anak-anak youth. Satu kata buat Pak Ahok. Ikonik. Gemoy. Perhatian. See you in heaven, Bapak Ahok. Kasih aplaus yang meriah.
terharu lagi gitu ya kalau ingat Pak Ahok ya. Pak Ahok itu orangnya perhatian juga. Sebetulnya Pak Ahok itu, keluarga almarhum Pak Ahok itu pendiri gereja GKI Penginjil, kalau saudara tahu, yang di Dago itu, yang gerejanya mewah, bagus, paling bagus di Sukabumi. Beliau termasuk pendiri ya, jemaat mula-mula. Cuman pada waktu itu kalau nggak salah bukan Pak Pendeta Sitorus sebelumnya, dia pernah bilang sama pendeta saya, papi saya, Pak Ahok kan temannya Bapak di pasar, kalau bisa coba ajak ke gereja. Dia susah diajak ke gereja. Nah, berapa lama saya lupa tuh, berapa bulan apa berapa tahun ya diinjili terus sama papi, sama tim pada waktu itu. Saya belum jadi gembala sidang. Dan sekali waktu papi nyuruh saya ke pasar, ke tokonya siapa? Om Ahok ya. Dan di situ saya ketemu dengan beliau. Terus pendeta Sitorus bilang, wah hati-hati ya Pak Ahok tuh galak, lu bisa diusir. Tapi begitu saya datang, itu Pak Ahok tuh lemah lembut dan baik. Terus saya bilang, Om, ada pesan dari papi, ditunggu di gereja. Oh ya, nanti sekali waktu saya akan datang. Nah, lewat berapa lama, itu Pak Ahok sendiri datang ke tempat ini. Terus dia bilang, ketika dia datang ke tempat ini, dia bilang, kok suasananya beda ya. Walaupun di tempat ini kecil, jemaatnya nggak terlalu banyak, tapi saya rasakan Tuhan. Nah disitulah Pak Ahok disentuh oleh Tuhan. Dan dia mau terima Yesus. Dan dari situ dia menggubu-gubu melayani Tuhan. Kadang-kadang anak muda aja kalah. Dia semangat selama dia masih bisa bekerja, dia bekerja untuk Tuhan. Ya. Saya jadi terharu ya. Kemudian apa ya saya mau bilang lagi? Ya, ada satu lagu yang Pak Ahok senang. Ya, jadi saya tadi ingat betul lagu itu. Katanya itu zamannya Omah dulu ya. Lagunya gini, kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahan itu lagu yang Pak Ahok senang banget karena kata-katanya sederhana katanya. Terus begitu dia rasakan betul kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Ya. Saya yakin Pak Ahok itu harta kekayaan dia punya, ya. Dan dia juga punya keluarga yang mengasihi. Ya. Dan saya yakin juga bahwa ketika Ahok sudah terima Tuhan, ya, dia akan mewariskan imannya pada anak-anaknya Andri dan juga Alim. Saya yakin juga Andri dan Alim juga boleh mengikuti imannya Pak Ahok. Ya, dia selalu berdoa. Kalau di tempat ini dia selalu minta sama saya, Pak Gembala doakan supaya keluarga saya juga boleh mengiring Yesus. Itulah. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini ya, kemurahanmu lebih dari hidup. Tapi kita akan berdoa untuk keluarga Alim dan juga Andri. Nanti saya setelah nyanyi, saya akan maju ke depan ya. Nanti Ibu Gembala berdoa syafaat dan saya akan doa berkat. Lagunya gini, ini lagu yang paling disenangi Pak Ahok. Tapi kita semua mungkin udah tahu. Tapi yang baru-baru mungkin baru tahu ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa dia memuji Tuhan.
Saya undang Andri dan Adit untuk maju ke depan, di sini berdiri aja. Nanti Ibu Gembala yang akan berdoa untuk doa syafaat. Nanti saya akan doa berkat. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat di pagi hari yang begitu baik ini Tuhan Yesus, kami jemaat GBS Kalvari, terkhusus keluarga almarhum Bapak Ahok, mengucap syukur Tuhan. Kalau di 49 hari kepergian Bapak Ahok ini, kami masih terus diberikan juga kekuatan, terutama untuk keluarga penghiburan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa semasa Bapak Ahok hidup, kami percaya teladan baiknya yang boleh ditiru oleh anak-anaknya. Mungkin secara manusia Bapak Ahok juga tidak sempurna, tetapi biarlah anak-anaknya boleh mengingat akan kebaikan papanya Tuhan Yesus, dan mereka terus berjuang di dalam kehidupan ini untuk terus meneruskan perjuangan Bapak Ahok. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang ditinggalkan Bapak Ahok untuk anak-anaknya, warisan iman itu sangat-sangat jauh lebih berharga. Biar Tuhan berikan keteguhan, kekuatan untuk anak-anaknya Tuhan, untuk Yuli, untuk Karlin, untuk Andri. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap mengasihi Tuhan, bahkan lebih lagi dibukakan pengenalan akan Kristus Tuhan dalam kehidupan mereka, sama seperti almarhum Bapak Ahok yang sudah mengikut Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia, menyenangkan hati Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan di tengah keterbatasannya. Dan kami jemaat juga boleh melihat teladan Bapak Ahok. Biarlah pada pagi hari ini kami tidak mau bersedih berlama-lama, karena kami percaya Bapak Ahok sudah bahagia bersama Bapak di surga, sudah ada dalam keabadian, kembali kepada rumah kekalnya Tuhan Yesus. Tinggal kami yang di bumi terus berjuang Tuhan Yesus, untuk kami tidak meninggalkan iman kami, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin dalam kehidupan masih banyak masalah, tantangan yang harus kami hadapi, yang harus dihadapi juga anak-anak almarhum Bapak Ahok. Tetapi biarlah mereka memegang teguh Tuhan Yesus, bahwa kami harus bersama dengan Tuhan Yesus. Justru dalam keadaan badai sekalipun kami harus bertambah dekat, tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Keterbatasan kami secara manusia di dalam muka bumi ini, Tuhan Yesus, memang ada batasnya. Suatu hari kelak kami juga mungkin akan mengalami hal yang sama, kembali
kepada Engkau Tuhan Yesus seperti almarhum Bapak Ahok. Tetapi biarlah di waktu yang sisa ini kami pergunakan waktu ini sebaik-baiknya Tuhan Yesus, dengan tidak melakukan hal yang sia-sia, tetapi biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan. Demikian juga untuk anak-anak Bapak Ahok, kiranya Tuhan yang akan menolong, melindungi, menyertai mereka Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Untuk Andri, untuk kalian yang saat ini hadir, kami percaya perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan. Untuk Yuli yang saat ini tidak berkesempatan hadir, kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka sehingga ada kasih di antara mereka Tuhan Yesus, dan terus terjalin sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Memberkati secara khusus buat Andri, buat Yuli, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka juga boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi, dan mereka boleh mengikut Tuhan Yesus. Dan kami percaya iman yang Pak Ahok wariskan, mereka akan ikuti Tuhan Yesus. Dan kami percaya mereka juga akan diselamatkan karena mereka sudah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba berdoa apa yang sedang dikerjakan oleh Andri, oleh Alian dan juga Yuli yang tidak bersama dengan kami pada hari ini, Tuhan buat mereka berhasil. Mereka juga akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga boleh mengenal Yesus. Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka boleh mengalami bimbingan, pertolongan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Andri, Alin dan Yuli juga boleh melihat semua kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Pak Ahok akan mereka sekarang rasakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Juga saudaraku, sebentar setelah pulang dari gereja, keluarga akan membagikan berkat ya, berkat makanan, karena mereka mengucap syukur di hari ke-49 ini atas meninggalnya dari Pak Ahok, ya, puji Tuhan. Kemudian satu lagi, kalau yang baru tahu, Pak Ahok ini pelayan Tuhan yang setia. Dia saya angkat menjadi pelayan imam yang sekarang posisinya digantikan oleh Pak Suli. Dia melayani perjamuan kudus, dan dia paling senang kalau Pak jangan lupa ya bulan depan. Wah, saya tunggu-tunggu katanya. Dia juga sering bilang sama Pak Teddy ya, dia paling siap untuk melayani. Tapi dia selalu bilang, aduh saya tuh terbata-bata, nggak bisa. Kalau disuruh doa nggak bisa, disuruh pimpin doa juga dibaca ya di sana ya. Kita suka melayani di Panti Asisi ya. Tetapi luar biasa, dia begitu tulus melayani Tuhan. Kita juga ini contoh yang baik dari seorang almarhum Pak Ahok. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Amin. Di Tuhan, kita akan jalankan persamaan saya sekarang. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan dan persepuluhan, tapi sebelum lagi kita harus berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan bisa terus menguatkan kami, dan biarlah kami juga tak perlu khawatir akan apapun juga Tuhan, karena Engkau yang akan terus melindungi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan, biarlah kami memberkati dengan tangan yang memberi, biar pemberiannya juga Tuhan bisa kami berikan dengan hati yang tulus Tuhan, dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan dalam tangan-Mu kami bisa berdoa, haleluya, amin. Persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita. Yang
Bapak Ibu Saudara merasa terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Yang merasa terberkati saya undang untuk bangkit berdiri. buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kau peduli kehidupan kami. Walaupun sebentar ketika keluar dari tempat ini Tuhan Yesus, kami menghadapi badai. Kami tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya badai pasti berlalu. Dan ketika kami ada dalam badai, kami percaya kami akan lihat mujizat Tuhan. Kami akan lihat kebaikan Tuhan. Kami akan lihat pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa, karena Tuhan hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik. Terima kasih juga untuk kehadiran dari anak-anak almarhum Pak Ahok yang hari ini bersama-sama dengan kami. Berkati mereka Bapak. Dan kalau sebentar mereka juga akan membagikan ucapan syukur, tanda ucapan syukur. Biarlah semua jemaat juga boleh memberikan rasa syukurnya Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan Tuhan akan memberkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan sembuhkan mereka yang berbaring dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk anak youth yang di rumah sakit pada saat ini. Untuk Angel, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau akan jamah dia. Bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan apapun sakit penyakitnya di dalam nama Yesus Kristus. Biar Angel boleh kembali sehat, bisa bekerja lagi, bisa ke gereja lagi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin di dalam keterpurukan, di dalam masalah-masalah mereka yang sedang dihadapi. Entah itu soal keuangan kami, soal keluarga, atau soal bisnis yang sedang terpuruk, atau sedang dalam pekerjaan yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kami punya Tuhan yang besar. Dan pada saat ini kami berseru kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kami percaya Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan meluputkan kami, dan kami pasti memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sepanjang minggu ini kami akan lihat pertolongan Tuhan. Kami akan lihat kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan berkati sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga persepuluhan pada saat ini yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Seperti Maleakhi katakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal
sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Selamat pulang jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday. Jesus bless you.